Persaingan teknologi daur ulang VTVL Amerika Serikat China. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Roket uji Nebula M yang dikembangkan secara independen oleh perusahaan startup Deep Blue Aerospace China berhasil menyelesaikan uji terbang lepas landas dan mendarat vertikal atau Vertical Takeoff and Vertical Landing, disingkat VTVL, setinggi 1 km pada tanggal 6 Mei yang lalu. Ini adalah uji coba ketiga. Yang pertama hanya puluhan meter. Lalu yang kedua mencapai 200 meter, dan yang ketiga ini mencapai 1 kilometer. Dalam uji coba ketiga ini juga diuji aplikasi terbang horizontal dengan bahan bakar baru. Lokasi pendaratan tepat pada target kurang dari 0,5 meter. Uji Nebula M ketiga selama 8 bulan ini dinyatakan berhasil dengan sempurna. Selanjutnya akan diuji coba pada ketinggian 10 km lebih. Namun, yang perlu dicatat, mesin roket Nebula M ini dibuat dengan teknologi 3D printing China yang telah mengalami kemajuan pesat dalam 1 dekade terakhir. Teknologi daur ulang roket VTVL adalah teknologi yang sangat canggih. Just FYI, dalam biaya roket, bahan bakar hanyalah menyumbang 1%, sedangkan bagian-bagian yang menyumbang 99% dari nilai total akan dibuang setelah 1 kali digunakan. Jika roket dapat didaur ulang dan diluncurkan berulang kali, akan dapat mengurangi banyak biaya peluncuran. Perusahaan luar angkasa SpaceX terkenal di seluruh dunia karena penemuan teknologi roket yang dapat didaur ulang. Banyak netizens memuji roket Elon Musk sebagai idola, bukan karena seberapa besar roket dan seberapa tinggi ia dapat terbang. Tidak peduli seberapa kuat indikator ini, mereka tidak dapat mengejutkan China, karena China juga memiliki roket besar. Saat ini, roket Elon Musk dapat didaur ulang. Itulah hal yang sangat luar biasa. Tentu saja, teknologi roket yang dapat didaur ulang tidak dicapai dalam semalam, tetapi percobaan bertahun-tahun dengan biaya yang sangat besar. Tahukah Anda berapa banyak roket yang telah diledakkan oleh Elon Musk dalam proses eksplorasi teknologi ini? Ketika berbicara tentang teknologi lepas landas dan mendarat vertikal, yang terlintas dalam pikiran kita adalah roket Falcon 9 yang dikembangkan oleh SpaceX. Sebagai pemimpin industri VTVL, ia mencoba misi pemulihan vertikal yang sangat sulit di laut pada tanggal 9 April 2016. Roket tahap pertama mendarat dengan sempurna di platform lepas pantai bernama I Still Love You dengan terobosan bersejarah. Commercial Spaceflight Federation Amerika mengatakan roket yang dapat didaur ulang dengan cepat adalah kunci penerbangan luar angkasa yang layak secara ekonomi, sehingga keberhasilan daur ulang roket Falcon 9 adalah langkah besar di bidang ini. Itulah sebabnya setiap negara telah membidik teknologi pemulihan roket VTVL untuk mencapai pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi dalam persaingan industri luar angkasa di masa depan. Seperti diketahui, mesin adalah bagian paling berharga dari sebuah roket yang mendominasi lebih dari separuh total biaya pengembangan roket. Jadi, jika mesin roket dapat digunakan kembali, biaya pengembangan akan berkurang secara alami. Pada saat yang sama, kapasitas pengiriman roket akan lebih ditingkatkan. Karena di masa lalu, roket perlu dibangun kembali dan sekarang hanya perlu memperbaiki roket yang didaur ulang dan kemudian menambahkan subtahap baru untuk melanjutkan misi berikutnya. Manfaat sosial yang dibawa oleh daur ulang roket juga akan meningkat secara signifikan. Artinya, perusahaan antariksa tidak perlu lagi mengevakuasi penduduk area pendaratan roket terlebih dahulu saat melakukan misi. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, apa saja metode daur ulang roket saat ini? Pertama-tama, teknologi pemulihan yang telah dicoba oleh banyak negara adalah sistem pemulihan atau daur ulang cara parasut, yaitu memasang parasut di subtahap roket. Setelah menyelesaikan tugas, ia akan ditarik kembali ke bumi oleh parasut. Keuntungannya adalah menempati beban peluncuran yang kecil, memiliki kesulitan teknis yang lebih rendah, dengan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi, terutama mengurangi bahaya bagi personel dan fasilitas darat. Misalnya, roket Long March 3B China telah melakukan tes daur ulang booster dengan hasil yang cukup memuaskan.
Metode kedua yaitu pemasangan kemudi grid pada roket untuk mengontrol pemulihan zona jatuh. Misalnya roket Long March 2C yang dilengkapi dengan kemudi grid. Meskipun dua metode daur ulang di atas kurang berbahaya bagi personel dan fasilitas darat, namun mesin roket akan dibuang setelah roket mendarat, sehingga masih jauh dari daur ulang yang diinginkan. Metode ketiga adalah lepas landas dan mendarat vertikal, seperti yang dilakukan oleh roket Falcon 9 dan Nebula M China belum lama ini. Meskipun metode daur ulang vertikal sangatlah bagus, namun metode ini juga memiliki kelemahan tertentu. Misalnya, supaya roket dapat kembali dengan mulus, banyak propelan harus dipertahankan, sehingga menyebabkan roket kehilangan banyak daya angkutnya. Sebagai contohnya, roket Falcon 9 kehilangan 40% daya angkut setelah didaur ulang. Jika ketiga metode daur ulang tersebut dibandingkan, maka yang memiliki nilai ekonomi tertinggi pastilah daur ulang vertikal VTVL. China Aerospace Science and Technology Corporation telah menguji coba teknologi daur ulang cerdas seperti mekanisme penyangga pendaratan, panduan fase kembali ketinggian rendah dan kecepatan rendah, pengendalian otonom, dan sebagainya. Selain itu, pencapaian teknologi daur ulang Nebula M dari Deep Blue Aerospace, sebuah perusahaan kedirgantaraan komersial swasta China, secara resmi menunjukkan kesenjangan teknologi daur ulang bersangkutan antara Amerika Serikat dan China semakin dipersempit. Kesimpulannya, ada dua kesulitan utama dalam mewujudkan teknologi pemulihan mendarat vertikal. Pertama adalah daya dorong mesin dapat disesuaikan dan dapat digunakan kembali. Dan yang lainnya adalah sistem kontrol yang lebih akurat, kata CEO Deep Blue Aerospace, Profesor Ho Liang, yang mulai memperkenalkan teknologi VTVL sejak tahun 2019. Dalam hal teknologi mesin roket, Deep Blue telah memimpin dalam menerapkan teknologi injeksi jarum ke propelan tidak beracun bersuhu rendah, yang juga merupakan arahan teknis yang diadopsi oleh mesin Merlin yang digunakan dalam roket Falcon 9 SpaceX. Pada saat yang sama, Deep Blue juga telah mengembangkan mesin baut jarum 50 kN yang telah terbukti secara rekayasa dan telah berulang kali digunakan lebih dari 10 kali. Dalam hal sistem kontrol daur ulang, Deep Blue terus melakukan eksplorasi mendalam dan praktek rekayasa atas dasar sebelumnya, dan memecahkan beberapa masalah rekayasa tertentu. Misalnya, karakteristik respons mesin roket dan kesalahan pengukuran dinamis dari proses penurunan vertikal. Xu Haoran, Wakil Presiden Deep Blue Aerospace Investment, mengatakan mereka akan melakukan uji coba VTVL roket setinggi 10 km tahun ini. Dan keberhasilan itu pasti akan mendorong teknologi daur ulang lepas landas dan mendarat vertikal roket China ke tahap yang baru. Jalan SpaceX untuk menjelajahi teknologi daur ulang roket sangatlah berliku-liku, yang juga memberitahu dunia perlu melakukan upaya besar dalam sumber daya talenta, material, dan keuangan untuk mengeksplorasi teknologi baru agar benar-benar mencapai terobosan subversif. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!